Gue pernah baca sebuah quotes yang isinya, berpisah itu bukan berhenti untuk saling mencintai, tapi berhenti untuk saling menyakiti. Gue baca quotes ini beberapa tahun yang lalu, dan kondisinya sama persis. Baru aja memutuskan untuk menyelesaikan suatu hubungan. Gue coba mendalami lagi quotes barusan dan ketemu kesimpulan kalau kita memang sepasang puzzle yang bukan pasangannya, tapi dipaksa untuk pas. Puzzle, kalau digesek-gesek terus biar masuk, malah ngerusak puzzle itu sendiri. Sama kayak pasangan yang sebenarnya nggak cocok, tapi dipaksa. Hasilnya malah saling nyakitin diri sendiri. Kesimpulan sementara yang gue dapat adalah, oh, artinya gue harus cari puzzle yang sama kayak gue, biar pas. Waktu ketemu puzzle yang sama, loh kok nggak pas juga? Gue pun baru sadar, yang namanya puzzle, kalau bentuknya sama, ya nggak bakal melengkapi apapun juga. Kita ini satu keping puzzle, yang nyari pasangannya di tengah jutaan puzzle yang berbeda. Sehingga, perlu banyak percobaan yang bikin kita mengoleksi banyak luka. Berarti permasalahan-permasalahan orang yang udah lu tanganin, itu lu praktekin sebisa mungkin supaya nggak terjadi di kehidupan pribadi lu. Betul banget. Oke, hari ini tuh gue pengen ngomongin soal, ya klise sih, sebenarnya udah banyak yang ngalamin juga. Tapi masih banyak yang kayak luntang-lantung, bingung harus ngapain nih setelah kejadian ini gitu. Ini berhubungan sama salah satu quotes di Instagram sebelum jam 7. Itu kira-kira gue bilang begini. Jadi isinya itu, gue merasa orang-orang yang habis patah hati, itu wajar ketika mereka harus gonta-ganti pasangan. Karena kondisinya saat itu, hati mereka lagi terbelah dan mudah dimasuki orang baru. Butuh waktu gitu loh untuk ketemu orang yang masuk dan nutup itu, supaya nggak terbuka lagi, nggak terbelah lagi. Jadi ketika gue punya beberapa teman-teman yang habis putus, itu mereka lebih impulsif. Jadi lebih gampang, bukan gampangan sih, tapi lebih gampang nanggepin lawan jenis. Terus habis gitu pacaran sebentar-sebentar terus putus. Nah, berarti menurut lu wajar nggak kalau misalnya orang yang habis putus, terus dia jadi banyak banget pacaran atau punya gebetan di mana-mana dan ya durasinya nggak lama gitu? Nggak juga sih. Nggak juga? Karena gini ya, ada stigma bilang, kayak berpikir gini, orang putus pasti patah hati. Nggak juga. Patah hati itu pilihan, man. Oke. Patah hati itu pilihan, serius deh. Pas lo putus, habis itu lo nggak menganggap ini harus bikin hati lo jadi patah, ya enggak. Coba istilahnya lo cubit nih. Sakit nggak sih? Sakit. Menurut lo sakit gitu. Kalau menurut lo enggak, ya udah, fine aja gitu. Jadi pas ketika lo putus, coba lo maknain putus cinta lo ini nih sebagai apa nih? Bisa jadi pelajaran kah? Jangan langsung buru-buru ngejudge, oh ini gua kan patah hati nih gitu. Ya udah, kan jadi patah hati beneran gitu. Nah, menurut lo tuh apa tindakan yang paling ideal lah ketika orang habis patah hati atau putus cinta? Jalanin waktu duka cita lo dulu. Karena istilahnya break up, ya kan, pisah, ya udah. Pasti nih dua-dua ini sama-sama tanda kutip luka. Yang mutusin luka, yang diputusin luka. Itu dulu tuh, gitu. Nikmatin tuh masa-masa itu, gitu. Kasih waktu. Lo mau berkabung sampai berapa lama. Gitu. Lu kasih deadline berarti ya? Dia yang harus ngasih deadline sama dirinya sendiri. Gue juga pernah lihat satu quotes ya. Dia bilang begini, perpisahan itu bukan berarti mereka saling berhenti mencintai. Benar. Tapi mereka saling berhenti menyakiti. Terus pas gue lihat, wah anjir, iya juga ya. Maksudnya nggak serta-merta abis putus, kita putus ya, langsung hilang gitu cintanya kayak di tombol off gitu loh. Nggak kayak gitu ternyata. Tapi minimal gue nggak nyakitin dulu lagi kok dengan cara-cara gue semasa kita masih dalam satu hubungan. Nah, berarti kalau lu sendiri nih, pernah patah hati dong? Pernah putus cinta? Pernah. Apa yang lu lakuin waktu itu? Gue patah hati 4 tahun, bos. Gila, maksudnya nggak move on 4 tahun? 4 tahun tuh gue amburadul. Sampai kuliah gue rusak gara-gara itu. Karena satu cewek? Iya, satu cewek. Isi lu tau nggak nih? Ya dibahas lagi, sialan. Sialan. Oke, gimana waktu itu? Dia tahu kok, dia tahu. Dia tahu, oke. Gue patah hati 4 tahun, lama-lama sampai gue bilang gitu ya, Tuhan, gue pengen ketemu sama dia lagi di tempat yang berbeda, kondisi yang berbeda, dengan mental yang berbeda gitu ya kan. Gue lagi meeting sama penulis, karena waktu itu gue mau bikin buku. Untuk pertama kali gitu gue mau bikin buku. Habis itu di cafe itu yang kemarin lo bikin konten di situ. Di cafe?
Kafe mana ya? Starbucks lah. Dulu Starbucks itu tuh bukan Starbucks, kafe. Gitu. Oh dulu tuh kafe. Kafe. Yang reserve. Iya yang reserve. Yang reserve. Oh dulu kafe. Gua nggak pernah ngeliat ada kafe di situ. Enggak, itu namanya Old House. Old House. Jadi itu ada sejarahnya lah ya itu. Udah. Gue lagi duduk di situ, gue lagi meeting nih sama penulis. Habis itu gue ngeliat dia. Itu kan mantan gue, gitu, ya kan. Dia lagi foto pre-wedding di situ. Oh my god. Ya udah gitu. Tapi gue pikir ya udah, gue berarti Tuhan jawab apa yang gue minta gitu. Tapi dipertemukan. Iya. Yang penting kan, lo kan mintanya itu dipertemukan kan, beneran dipertemukan tapi dalam kondisi yang berbeda, iya kan. Harusnya lebih, berarti lu harusnya mintanya lebih spesifik. Bener. Pas lagi berdoa itu. Nah pas di tahun ketiga, itu gue sebenarnya kayak mengutuk diri gitu loh. Ngapain sih gue patah hati? Di tahun keempat baru gue berpikir, oke, patah hati ini pilihan. Akhirnya lu mencapai level pemahaman itu. Yep. Setelah lu alamin sendiri lah ya. Lu pernah punya pengalaman klien lu soal patah hati? Pernah lah, masih ada. Konkretnya dia minta apa ke lu? Jadi kebetulan ya, baru beberapa hari yang lalu, gue ada coaching online kan di luar negeri. Dia patah hati nih, karena balik lagi. Sorry ya Bal, LDR bahasnya ya Bal ya, gitu. Dia pindah negara untuk sekolah, bla 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 segala macam. Di situ dia ketemu lah sama cowok yang lebih better. Akhirnya si cewek ini tuh bilang sama cowoknya gitu, sorry ya, gue kayaknya suka sama orang lain gitu. Wah itu kayak petir berarti dong, blar gitu kan. Udah selesai. Habis itu cowoknya bilang ya udah gue kasih waktu. Kalau lu jalan sama dia, lo kasih tahu gue ya gitu. Oh, yang di Indonesia bilang gitu ke ceweknya? Gitu. Udah akhirnya dilakuin. Terus dia bilang sama gue terbebani gitu. Gue terbebanin banget kayak begini. Gimana caranya? Ya udah lo pilih. Gue bilang gitu. Sebelum lo milih lo calling gue aja dulu gitu. Kalau lo butuh sport gitu. Oke. Ternyata enggak, dia nggak nelpon gitu. Tapi cuma WA doang. Oke. Udah habis itu dia bilang. Dan mutusin itu bikin hati hancur loh. Dan diputusin juga ternyata bikin hati hancur gitu. Jadi satu hari itu kemarin gue dengerin dia cerita sambil nangis. Habis itu gimana caranya gue bikin dia ketawa dan tidak menyesali keputusannya gitu. Karena tahu-tahu lo falling in love sama orang itu kan di luar kontrol lo gitu. Dan itu bukan salah lo. Tapi itu cukup apa ya? Cukup mengagumkan lah ketika lu bisa jujur sama perasaan lu sendiri. Dan lu berani ngambil konsekuensi. Bener, makanya gue respect banget gitu. Ini jarang nih orang kayak gini gitu loh. Dan benar-benar dia ngejalanin hubungannya itu nggak ada palsu. Jujur. Nggak neko-neko ya? Nggak neko-neko. Tapi ya udah pas ketika dia harus memilih ya udah, gue milih gitu. Dan gue patah hati, gue bilang ya udah jalanin aja masa duka cita lo gitu. Karena dia pun juga sedang menjalani itu gitu. Tips dari gue cuman hapus chatnya ya gitu, please hapus chatnya. Lo nggak perlu hapus kontaknya, cuman hapus chat yang kalian udah ngobrol berapa lama, hapus. Karena pas takutnya ya, pas ketika lo lagi broken heart karena kayaknya gue salah deh, kayaknya ini segalanya mestinya kan nggak harus putus, bla 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 gitu. Terus lo baca lagi tuh chat yang dulu-dulu, itu akan ngerangsang lo banget, itu akan trigger lo banget untuk larut dan memaknai itu sebagai patah hati dan itu kesalahan lo gitu. Jadi gue minta cuma hapus chat dan hapus foto. Iya sih, itu sih dua hal yang memorable banget ya. Berat. Tapi kan gue bilang patah hati itu pilihan gitu loh. Untuk move on pun juga pilihan. Tapi yang bener sih, ketika putus itu dua-duanya pasti hancur lah. Ketika yang mutusin sama yang diputusin. Karena aku juga pernah ngelakuin itu gitu. Lo pernah mutusin? Pernah mutusin sekali. Setelah gue sadar kalau gue nggak cocok gitu. Dan ya untungnya gue berani mengambil keputusan itu ketika baru 2 bulan berjalan hubungan. Tapi lo agak nyesel nggak sih? Sempat nyesel nggak sih? Sempat nyesel, ya sehari 2 hari mungkin sempat nyesel kali ya. Kayak aduh jadi beda. Seperti bisa jet lag. Pokoknya ketika kita habis ngambil keputusan besar tuh pasti jet lag lah ya. Terus pas lo ketemu lagi asing nggak sih? Gua nggak pernah ketemu lagi, karena LDR. Nah makanya, salah satu teori yang gue bilang soal LDR itu adalah percuma gue bisa jadi pacar yang baik, pacar yang royal, pacar yang perhatian, tapi gue nggak bisa jadi pacar yang ada. Percuma gue ngechat, telepon, video call, tapi gue nggak bisa di samping dia untuk megang tangan dia gitu loh ketika dia lagi butuh. Itu yang sempat terlintas di pikiran gue waktu sama dia waktu itu. Sampai akhirnya gue memutuskan, oke, ini kondisinya LDR, udah gitu kita nggak cocok. Dalam konteks nggak cocok tuh kayak apa ya? Kayak
ada beberapa obrolan nggak nyambung. Nah, ini jadi pertanyaan gue nih gitu. Kenapa orang itu jadian atau ngejar akhirnya dapat dengan alasan cinta, tapi putus karena ngerasa tidak cocok? Itu lucu menurut gue gitu. Iya sih. Kenapa ya? Gitu? Menurut lo? Menurut gue mungkin karena menggebu-gebu di awal, sehingga gue naif lah. Maksudnya gue nggak banyak pertimbangan ketika ketemu dia. Terus habis gitu, ya udah gue suka nih secara visual cantik nih, terus lucu, nyambung dikit lah maksudnya mungkin saat itu obrolan nyambung. Oke, tapi ternyata pas jangka panjang, ternyata banyak ininya ya, banyak nggak nyambungnya ya. Ternyata baru sadar setelah berjalan. Ada beberapa hal yang kan sama seperti menikah, kita milih masalah kan. Ya waktu pacaran gue milih masalah juga kan. Cuma ini sebuah masalah yang menurut gue nggak bisa tolerir gitu lah. Jadi ini jenis masalah yang nggak gue bisa tangani untuk waktu yang lama. Ya sehari 2 hari mungkin oke lah. Tapi kalau misalnya udah jangka panjang, apalagi pernikahan ya, itu kayak udah nggak bisa. Jadi itu pacaran tersingkat gue. 2 bulan. Terus kayak, ya udah mungkin ini belajar lah. Ini belajar dan ya pas akhirnya kita ambil keputusan itu ya gue hancur gitu loh. Maksudnya kayak, aduh, gimana ya ini, yakin nggak sih nih? Tapi ya pada akhirnya ya udah akhirnya setelah waktu berjalan waktu itu obat paling bagus lah buat sebuah tragedi nggak sih? Kalau misalnya orang abis putus itu sebaiknya itu ya tadi ya menjalani lukanya. Dan akuin aja udah. Akuin gue sedih. Akuin gue sedih. Gue lagi sedih. Nggak perlu berpura-pura happy dan ya ketemu sama banyak orang, terus enggak juga. Itu gimana? Kalau lu lagi pengen ngurung diri, udah ngurung diri aja, gitu loh. Lu tumpahin kesedihan lo ya udah dengan cara yang menurut lo baik ya, gitu, bukan yang enggak ya, gitu loh. Udah pas ketika istilahnya lo mulai agak tenang di situ, silahkan lo keluar ketemu orang gitu. Karena sebenarnya gini, lo habis putus nih misalnya lo habis putus, terus habis itu lo keluar, terus teman-teman lo nanya, lo putus emangnya sama ini ya? Wah kan baik, bete lagi tuh. Mendingan off dulu udah. Jalanin dulu kesedihan lo, akuin dulu, terima ya udah. Setelah udah terima, baru lo bisa jalanin hari-hari lo selanjutnya gitu. Karena yang sering terjadi sekarang tuh adalah banyak orang yang abis putus, dia akhirnya jadian sama orang baru dalam waktu yang singkat ya. Tapi dia masih dengan bayang-bayang yang lama. Cari pelarian lah ya. Pelarian. Sehingga lukanya dia itu seolah-olah tanggung jawab pacar barunya atau pasangan barunya. Itu yang sebenarnya yang bikin apa ya? Bikin sebuah hubungan tuh jadi nggak ada nilainya. Bener banget. Pinter lo sekarang. Iya udah pinter ya. Gue udah cocok gantiin lo. Berapa episode aja udah pinter lo gitu. Kayaknya ntar gantiin gue nih. Iya, gue jadi coach relationship. Dan gue kadang agak bingung ya, kenapa orang-orang itu selalu ngejar status ya gitu. Status ikatan. Misalnya contoh nih, lo sama pacar lo, ini gue nggak ngomong pernikahan ya, pacar lo, kayaknya lo mau gebu-gebu banget pengen jadi pacarnya dia gitu. Padahal kan sebenarnya di KTP lo nggak ada kan status pacaran sama si Anu, kan nggak ada gitu kan. Beda kan kalau menikah kan surat nikah di foto, ceklek gitu ya kan. Kenapa ya orang terobses banget sama status? Itu, ya sih, ya gue setuju sih, Ya, jadi kayak gini, kata cinta nggak harus memiliki atau cinta memiliki itu nggak berlaku, cinta harus berstatus gitu. Iya. Iya kan gitu. Kenapa ya menurut lo ya? Apa mungkin kalau misalnya ya sepengalaman gue ngerasa orang-orang itu butuh status karena mereka itu ada rasa nggak enak gitu loh. Ada rasa nggak enak ketika dia udah dekat sama orang, tapi kok kita apa nih? Paham nggak sih? Makanya gue selalu bilang kalau pacar itu status paling lemah sebenarnya. Benar. Pacar itu status paling lemah. Tapi minimal kok bisa ada rasa aman. Nah itu, kayak kuncinya itu sih menurut gue ya. Kenapa orang butuh status? Karena mereka butuh rasa aman. Ketika mereka menginvestasikan waktunya, perhatiannya ke satu orang. Itu sih, setiap orang butuh jaminan. Dan gue pikir status itu ngasih jaminan ke orang-orang yang memperjuangkan status. Kita tuh apa? Sehingga status kayak pacaran, atau tunangan, itu kan jadi sebuah jaminan gitu loh. Gue udah menjamin investasi gua. Berat investasi. Entah itu waktu, uang buat jalan-jalan. Ya iya kan butuh. Bener, jaminan kan. Pacaran mahal men sekarang. Iya. Sumpah mahal banget. Iya terus. Jadi itu sih. Kalau menurut lu kenapa? Kenapa orang butuh status? Gue juga nggak ngerti.
Kenapa segitunya butuh status banget ya gitu? Iya. Butuh legalitas ya gitu kan. Misalnya gue punya pacar nih, berarti gue harus kemana-mana harus pakai name tag. Pacarnya si Anu, iya kan gitu. Menurut gue, ya sorry ya gitu. Nggak dewasa banget ya gitu. Itu sih gitu. Iya sih. Terlalu pengen nguber status banget ya. Kalau lo suka ya udah, lo cinta sama dia menurut lo ya gitu. Ya kayak waktu itu lo sama istri lo. Ya udah gue mau nikah sama lo. Dan waktu gue sama istri gue, sama Alia, itu keputusan kita untuk punya tujuan dalam hubungan ini itu di hari pertama setelah jadian. Jadi pas jam 5:30 gue tembak lewat telepon, karena masih pandemi waktu itu, belum bisa ketemu. Gue telepon, jadian jam 6:30 kita ngomongin kita mau dibawa kemana hubungannya. Gue bilang nikah. Kayak lagu ya. Oke. Jadi kalau cewek-cewek ini di luar sana nih ya, yang mau nyari cowok, jadi carilah kayak Reza ya kan gitu. Cari yang kayak gue. Jelas. Iya, gitu. jelas. Oke, jadi ketika orang punya rasa aman, harus dibarengi dengan tujuan sih menurut gue. Makanya ketika orang, gue pengen punya status, gue pengen pacaran sama dia, tapi ya apa yang lu kasih di hubungan itu? Lu kasih deadline nggak? Lu kasih tanggal nggak? Kasih bulan nggak? Kasih tahun nggak? Sehingga ketika lu punya hubungan, pacaran lah, lu jadi kayak main game gitu loh. Lu ada game yang harus lu sampai finish gitu. Dan ketika finish, lu ketemu game baru yang lebih panjang lagi. Nah, tapi yang gue suka nih dari story lo ya, yang kemarin-kemarin lo cerita. Jadi kayak gini, yang gue tangkap nih ya, umumnya ya, pacar belum tentu jodoh, men. Iya, betul. Kan? Tapi pas lo suka, lu langsung nyolot, lu harus jadi jodoh gue. Iya nggak sih lo? Iya. Itu sih keren menurut gue gitu. Harus ngotot sih menurut gue. Harus ngotot. Cinta tuh harus ngotot ya nggak? Iya. Nggak boleh kelemar-kelemar gitu. Nggak boleh kayak udah nanti. To the point aja langsung ya. gitu. Itu mungkin level apa ya? Level kesadarannya tuh, itu sih butuh waktu lah ya. Maksudnya nggak serta-merta. Gue juga dulu waktu pacaran nggak langsung gue ajakin nikah juga sih. Misalkan ini ketika orang keberapa, setelah gue melewati orang-orang yang salah lah, akhirnya ketemu istri gue dan gue yakin ya udah yang ini. Karena menurut gue proses mencari jodoh atau pasangan hidup tuh ya salah. Nah itu dia. Jadi kita banyakin salahnya dulu. Nah itu dianya sekali aja. Oke, jadi itu dia ya. Episode kali ini kita ngomongin soal abis putus sebaiknya ngapain. Semoga pembahasan tadi dari coach bisa bisa dicatat, nggak dicatat juga sih. Diaplikasikan lah. Di print aja dulu lah. Bisa dibaca-baca. Ada notulennya. Ada notulennya. Ya semoga Coach Satria tadi wejangan-wejangannya bisa menjadi inilah inspirasi buat teman-teman yang lagi putus, baru putus, atau ada teman-teman yang baru putus juga, baru putus cinta, putus hubungan atau apapun jenisnya lah. Bisa kasih video ini, bisa kasih saran-saran dari video ini. Ya semoga mereka bisa segera menjalani dukanya dengan tenang lah ya. Dan menemukan jodohnya. Amin. Oke, buat kalian yang punya pengalaman putus cinta atau patah hati atau apapun itu, coba tulis di komen, siapa tahu bisa kita jadiin bahan obrolan lah ya. Dan bisa kita pecahin juga bersama-sama bareng pakarnya juga. Oke, thank you udah nonton semuanya ya.